Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivanca Triajengmerta Putri Harum. Saya dari Prodi Manajemen, NIM 20104112332. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bahaya syirik. Syirik dan bahayanya bagi manusia. Menurut etimologi, syirik dari kata syaraka. Syaraka itu artinya bersekutu. Dan dari kata terminologis, syirik adalah mentuhankan lebih dari satu Tuhan. Bentuk-bentuk syirik. Yang pertama, menyembah selain Allah. Contohnya seperti kita beragama Islam, tetapi sholat menghadap ke pohon besar, itu sudah termasuk syirik. Yang kedua, pergi ke dukun dan mempercayai dukun. Seperti ketika kita mau berobat, itu sebaiknya kita pergi ke dokter, bukan ke dukun. Yang ketiga, batu atau pohon besar yang diberi sesaji waktu malam Jumat Legi, itu juga sudah termasuk bahaya syirik, bentuk-bentuk syirik. Contohnya lagi seperti kayak di pinggir jalan ketika malam Jumat Legi itu diberi bunga-bunga, itu sudah termasuk syirik. Dan yang keempat itu petik laut. Saya kan berasal dari Banyuwangi, jadi saya tahu bagaimana petik laut itu diadakan, karena itu di daerah saya juga. Dan petik laut itu menurut orang-orang sekitar itu hanya untuk menyelamatkan ketika mereka berlaut. Sebenarnya juga itu termasuk dari bentuk syirik. Asal mula ibadah itu sebenarnya haram, dan semua yang berbau ritual itu juga haram, kecuali ada dalil yang menyatakan halalnya. Contohnya seperti sholat, haji, itu kan diperintahkan oleh Allah, yaitu halal. Ibadah itu juga ada anjurannya, kayak tahajud itu kan dianjurkan oleh Allah, maka itu dihalalkan. Dan sebelum kita berangkat kerja, yaitu sholat duha, itu pun juga dianjurkan oleh Allah, jadi itu termasuk halal. Selanjutnya adalah mempercayai jimat. Mempercayai jimat itu juga dari bentuk syirik. Contohnya jimat itu seperti batu aki gitu. Ya seperti itulah, itu sudah termasuk syirik. Selanjutnya yaitu ke makam dan meminta-minta. Berziarah itu dianjurkan, tetapi kalau sampai menyembah sudah termasuk syirik. Jadi kita itu berziarah untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, dan di situ cukup kita mendoakan saja. Tapi kalau sampai menyembah dan itu menyembah selain Allah, itu sudah termasuk syirik. Dari ilmu astrologi yang modern, seperti contohnya bintang-bintang, contohnya seperti Taurus, Gemini, Aries, itu jika kita mempercayai itu akan syirik. Karena di dalam bintang-bintang itu kan biasanya ada ramalan seperti jodoh, keberuntungan, rezeki, itu kan hanya ramalan, dan itu tidak boleh kita percayai karena itu sudah termasuk syirik. Yang selanjutnya yaitu penyebab orang-orang yang percaya pada perbuatan syirik. Yang pertama, ilmu agama belum mendalam atau belum nyampai pada seseorang. Ya kayak kita tuh imannya yang belum kuat, sholatnya yang kurang, itu sudah termasuk dari bisa mempercayai perbuatan syirik. Yang kedua, faktor ekonomi. Kenapa faktor ekonomi? Karena biasanya orang yang di lingkup kemiskinan itu sudah lelah dengan hidup yang sederhana, maka mereka ingin hidup seperti orang-orang yang mampu, orang-orang yang bisa membeli barang sesuka mereka. Maka dari itu mereka langsung mengambil jalan, yaitu pergi ke dukun, meminta kepada dukun agar mereka dicepat kayakan, padahal itu
itu tidak diperbolehkan dan sudah termasuk syirik. Yang ketiga adalah kesehatan atau sakit yang lama. Kita diberikan sakit itu agar kita bisa memperbaiki diri dan lebih mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah mencari obat ke dukun dan mempercayai dukun bahwa mereka bisa mengobati. Padahal kita diberikan sakit itu ya untuk berobat, bukan untuk ke dukun. Karena dukun itu juga manusia, mereka tidak bisa mengobati kita, dan itu hanya perbuatan syirik. Yang selanjutnya yaitu solusi dari perbuatan syirik, yaitu dengan mengkaji lebih dalam penyebabnya, seperti faktor ekonomi tadi. Mereka tidak mempunyai uang dan mereka mengambil jalan, yaitu pergi ke dukun dan meminta agar cepat kayakan. Sebaiknya kita sebagai orang yang lebih mampu dari orang-orang yang membutuhkan, kita memberikan pekerjaan kepada mereka agar mereka tetap di jalan yang Allah. Nah, selanjutnya ilmu agama yang belum mendalam. Kita ajak orang sekitar kita untuk lebih banyak mendalami agama Islam lagi. Selanjutnya kesehatan atau sakit, ya kita ajak berobat, bukan malah pergi ke dukun. Itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.